Shalom semuanya, selamat datang kembali kepada Homiletics. Dan hari ini kita akan move on kepada pelajaran berikutnya. Kita beberapa minggu lamanya kita bekerja keras dengan logos, yaitu bagaimana membentuk proses pembentukan khotbah itu sendiri. Pada hari ini kita akan move on, dan saya akan share screen saya. Dan inilah pelajaran kita, Homiletics. Nah, ini diagram yang pertama yang kita waktu itu buka, yaitu ethos, logos, pathos, dan numatos. Ethos bicara tentang etika daripada si pengkhotbah itu. Sangat penting, saudara. Karena semua khotbah itu ya datangnya dari dalam kehidupan kita pribadi. Jadi ini mata airnya, yang keluar itu adalah sungainya. Sungainya itu tergantung mata airnya, saudara. Kalau mata airnya kotor, tercemar, semua yang keluar akan tercemar. Tidak bisa tidak. Jadi itu paling penting adalah ethos. Kedua adalah logos. Bagaimana kita membentuk khotbah kita itu sendiri. Kita sudah bicara banyak tentang hal ini. Dan hari ini kita akan memasuki pelajaran berikutnya, yaitu pathos. Pathos ini adalah semangat atau gairah, kesungguhan, keinginan besar. Pathos ini lawan katanya itu adalah apathos atau apatis, gitu ya. Jadi supaya saudara bisa dapat ide kira-kira seperti bagaimana pathos ini. Jadi pathos ini semangat atau gairah, kesungguhan, keinginan besar. Jadi emosi daripada semuanya ini, saudara. Nah, puncak dari persiapan khotbah itu adalah penyampaian khotbah itu sendiri. Saudara bikin khotbah itu tidak akan jadi apa-apa kalau nggak disampaikan. Jadi puncak daripada semua persiapan khotbah adalah penyampaian khotbah itu sendiri. Karena itu penting sekali penyampaian itu. Injil itu baru adalah Injil yang diberitakan. Kalau tidak diberitakan itu bukan Injil. Khotbah juga baru jadi khotbah setelah dikhotbahkan. Kalau nggak dikhotbahkan hanya berupa naskah. Nah, efektivitas khotbah tergantung dari dua hal. Pertama, apa yang disampaikan. Tapi jangan lupa yang kedua, bagaimana penyampaiannya. Hari ini kita akan fokus kepada yang kedua ini. Bagaimana penyampaiannya. Kita diskusi sebentar tentang dua hal ini. Kualitas dan efektivitas. Suatu barang ini bisa berkualitas tinggi, tapi tidak efektif sama sekali. Tidak ada gunanya. Ya, kualitasnya bagus, tapi nggak ada gunanya. Bisa, saudara. Nah, makanya dua-duanya perlu, kualitas dan efektivitas. Kalau kita bicara kualitas, secara berurutan dari yang paling penting sampai yang paling kurang penting, gitu ya. Itu kalau ngomong dari kualitas khotbah, ini urutannya begini. Yang terpenting, nomor satu is the thought, pemikiran, ide, gagasan, apa yang mau diomongin. Itu yang paling penting. Kalau waktu dulu saya katakan, mana kelincinya? Kalau mau bikin sop kelinci, ada jahe, ada garam, ada merica, ada kaldu ayam, atau apa. Tapi yang paling penting apa? Ya kelincinya, namanya juga sop kelinci. Jadi sebelum, kalau kita udah nyiapin semuanya, kualinya udah disiapin, pertanyaannya, mana kelincinya? Tangkep dulu kelincinya. Itu adalah nomor satu, ide, pemikiran, gagasan, itu yang paling pertama. Kalau bicara kualitas khotbah. Kedua, setelah udah ketangkep kelincinya, harus ada rancangannya atau arrangement-nya atau komposisinya. Ya kalau kelincinya nggak dimasak dengan baik ya nggak enak, saudara. Kalau kelincinya tuh motongnya salah ya nggak baik. Kelincinya ini harus direndam dulu di dalam gula dan cuka dan garam atau apa resepnya. Itu resepnya atau komposisinya itu adalah strategi penyampaian khotbah itu. Jadi beberapa strategi adalah misalnya munculkan suatu kontroversi kemudian diselesaikan. Munculkan suatu tegangan, suatu tension, kemudian diberikan solusinya. Munculkan suatu masalah, diberikan jawabannya, gitu ya. Nah itu adalah strategi daripada penyampaian atau komposisi. Nah itu jadi nomor satu, ide pemikirannya apa. Kedua, strateginya itu penting. Ketiga, bahasanya. Jadi bahasa ini kosakata,
kata-kata yang dipakai, kalimatnya, susunan daripada paragrafnya, dan sebagainya. Itu semua alat-alat yang kita pakai untuk mengkomunikasikan khotbah itu. Keempat, baru suara. Kelima, bahasa tubuh, gesture, atau ini tangan, muka, dan sebagainya. Kalau bicara kualitas khotbah, ini urutannya. Paling penting ide, kedua komposisi, ketiga bahasa, keempat suara, kelima bahasa tubuh. Tetapi kalau kita bicara efektivitas daripada khotbah, urutan ini menjadi terbalik. Urutan ini jadi terbalik. Yang nomor satu paling penting bahasa tubuh. Kedua suara. Ketiga bahasa, bagaimana kita bicara. Keempat baru mereka nangkep komposisinya. Dan kelima akhirnya mereka mendapatkan idenya. Jadi saudara harus tahu bahwa dua hal ini bekerja bersama secara demikian. Waktu saudara mempersiapkan khotbah, ini ide, komposisi, bahasa. Waktu saudara khotbah, bahasa tubuh, suara, itu harus bekerja sama sehingga akan menghasilkan suatu khotbah yang baik. Saya akan bicara sedikit tentang hukum komunikasi. Hukum komunikasi itu begini. Komunikasi adalah proses dua arah. Maksudnya begini. Proses dua arah itu artinya sukses tergantung dua pihak. Nggak bisa seorang suami mengatakan, saya ini sebetulnya suami yang paling top di dunia kalau istri gue nggak geblek model begitu. Kalau you suami yang baik, ya dinilai dari istrinya juga lah. Saya ini bapak yang baik loh. Coba anak-anak saya nggak gila semua seperti itu. Nggak bisa dong. Kalau kamu bapak yang baik, ya ukurannya anakmu jadi baik. Saya ini guru yang baik. Kalau muridku nggak semuanya bego semua begini. Nggak bisa, saudara. Jadi komunikasi juga begitu. Suksesmu diukur bukan hanya dari segi satu pihak saja, tapi bagaimana pihak yang lain ini menerima. Saudara bisa khotbah yang paling hebat, yang mungkin orang-orang yang punya gelar master dan S3, S2 gitu menganggap itu khotbah yang sangat baik. Tapi kalau saudara khotbah di desa dan nggak ada yang ngerti khotbah saudara, saudara nggak bisa menepuk pundak saudara sendiri mengatakan saya khotbah luar biasa banget. Lihat tuh semua orang melompong sampai nggak ngerti semuanya. Nggak bisa ngomong begitu. Komunikasi yang sukses adalah ketika 100% dari apa yang kita sampaikan dan maksudkan lengkap dengan sikap hati, perasaan, dan tekad yang terkait diterima dengan sepenuhnya oleh pihak penerima. Jadi kalau saya ngomong soal dosa, bukan hanya definisi dosa yang nyampe ke mereka, tapi kebencian terhadap dosa nyampe ke mereka, baru itu namanya komunikasi yang sukses. Kalau saya bicara tentang penyembahan, bagaimana penyembahan mengenai Tuhan, hasilnya bukan hanya mereka mengerti tentang penyembahan, tapi mereka ingin dan mengalami yang namanya penyembahan. Itu baru namanya komunikasi yang sukses. Berarti saudara harus bisa connect, harus bisa nyambung sama yang saudara khotbahin. Ini bedanya dengan ceramah, webinar. Ya webinar ya sudah, dapat syukur, nggak dapat ya nggak tahu lah gitu. Nah, inilah hukum komunikasi. Bagaimana kita bisa mencapai sukses itu? Ada beberapa faktor yang berpengaruh. Nomor satu, sikap pengkhotbah. Pengkhotbah itu bukan aktor, saudara. Dia harus sebagaimana adanya. Bukan sekedarnya. Sebagaimana adanya itu tidak sama dengan sekedarnya. Tetapi maksudnya adalah asli, sejati, tidak dibuat-buat. Itu, saudara. Saya ini orangnya memang begini. Saya ngomong sama saudara, saya ngomong sama siapa saja, di mana saja, ya begini. Ekspresif dan ngotot. Gitu. In your face. Saya orangnya begitu, saudara, nggak dibuat-buat. Tapi saya tahu ada pendeta yang kalau di rumah ngomongnya gimana, nanti kalau udah ngomongnya biasa-biasa, tapi begitu di panggung, di mimbar, saudara-saudara, oh Tuhan Maha Mulia yang kekal dari awal sampai akhir, bisa
Bisa kayak gitu loh, saudara. Aneh banget. Di dalam kitab, kitab gitu loh, bukan kitab. Ada yang senangnya begitu, saudara. Supaya lebih kelihatan gimana, itu nggak asli, itu nggak sejati. Itu nggak perlu. Sekarang juga orang udah nggak suka yang begitu, saudara. Ya. Jadi jangan dibuat-buat. Kedua, harus ada keselarasan antara isi khotbah dan perasaan si pengkhotbah. Jadi jangan khotbah sesuatu yang you nggak yakin. Ketahuan. Karena jika ada konflik antara perasaan dan apa yang disampaikan, orang akan menangkap perasaan pengkhotbah jauh lebih daripada apa yang disampaikan. Itu nggak bisa bohong lah gitu. Saudara nggak tahu dah bagian mana alisnya ke, kupingnya ke, hidungnya nggak tahu dah. Tapi pokoknya kalau ada konflik antara apa yang saudara sungguh-sungguh rasakan dengan apa yang saudara katakan, mereka akan nangkep apa yang saudara rasakan, bukan apa yang saudara katakan. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Saudara bisa nggak bikin muka berseri-seri? Kalau dalamnya enggak, ketahuan. Bagaimana memperbaiki sikap atau bahasa tubuh? Nah, nomor 1, persiapan yang matang. Kalau saudara nyiapin khotbah saudara itu sudah matang, udah hampir hafal, dan penuh dengan keyakinan, sudah didoakan, mantap, saudara udah mendapatkan beban dan pengurapan dari Tuhan untuk menyampaikan hal ini, gitu, saudara. Waktu saudara khotbah, saudara nggak perlu mikirin macam-macam, makanya saudara fokus di situ, maka semua gerak-gerik saudara semuanya saudara akan jadi natural. Tapi kalau saudara masih nggak yakin khotbahnya karena belum persiapan yang matang, ini habis ini apa ya, habis ini apa. Nanti yang muncul ada apa? Kebiasaan-kebiasaan aneh. Tiba-tiba saudara bisa ngupil, atau garuk-garuk, atau naik-naikin celana. Itu yang aneh-aneh bisa jadi keluar semuanya. Karena saudara lagi panik mikirin urusan khotbahnya. Persiapan yang matang itu sangat penting. Kemudian kedua ini juga nggak kalah penting. Kepedulian yang sejati terhadap jemaat. Kepedulian yang sejati terhadap jemaat. Banyak orang senang khotbah, cinta khotbah bahkan. Tapi mereka kurang cinta terhadap orang yang mereka khotbahin. Dan itu berasa, saudara. Saudara bisa lihat orang yang memang senangnya khotbah. Dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dia jatuh cinta sama khotbahnya sendiri, saudara. Saudara bisa lihat, wah dia seneng, wah enjoy banget. Padahal udah nggak connect, gitu. Kepedulian yang sejati terhadap jemaat itu sangat perlu. Saudara perlu peduli seperti Tuhan itu peduli sama mereka. Tuhan mau ngomong sama mereka karena Tuhan peduli, saudara. Dan kalau kepedulian Tuhan tidak saudara alami, maka khotbahmu akan hampa. Ketiga, bergantung pada Tuhan. Ketika saudara bersiap dengan matang, peduli sungguh-sungguh kepada jemaat, kemudian bergantung kepada Tuhan, maka kemungkinan bahwa saudara ini akan menjadi penyalur daripada kuasa Tuhan, penyalur daripada pengurapan Tuhan, itu akan menjadi lebih besar. Bahwa saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjamah suatu jemaat, itu akan terjadi, saudara. Yang keempat, miliki sikap yang baik, sikap hati yang baik terhadap semua keadaan. Iblis tuh tahu dah, you sensitifnya di mana, yang bikin saudara gila itu apa. Kalau buat saya itu anak kecil, saudara. Kalau lagi khotbah, apalagi udah mau altar calling, terus ada anak kecil nangis, teriak-teriak, itu saya tuh udah nggak bisa berfungsi, saudara. Wah, saya paling nggak tahan deh itu. Makanya sebelum khotbah, saya kumpulkan itu ushersnya dulu. Saya akan ngomong sama mereka, tolong ya, nanti kalau saya altar calling, itu saat-saat yang sakral, penting sekali. Tuhan mau menyelamatkan orang-orang. Jangan sampai kita memberikan celah buat iblis bekerja.
Dan iblis bisa bekerja lewat macam-macam. Atau anak kecil diciwit gitu ya, dicubit gitu. Sama si iblis nggak tahu gimana, teriak, habis deh. Konsentrasi semuanya hilang. Jadi semua anak kecil itu tolong diamankan sebelum altar calling. Kalau KKR itu, kalau saya sering KKR di lapangan sebagai ribuan orang itu, aduh, nggak tahu kenapa di mana-mana itu ya, di Afrika, di Pakistan, di India, mereka senangnya semua anak kecil ditaruh paling depan, pikirnya sirkus kali ya. Saya selalu bilang, ini kalau puji-pujian mereka mau di depan, mau loncat-loncat, puji Tuhan, silahkan. Kita semua bersuka cita. Tapi begitu saya khotbah, ini anak-anak kecil ini nggak ngerti. Khotbah saya meskipun pendek 30 menit pun, buat mereka tuh rasanya 3 tahun. Jadi mereka kan sangat bosan. Dan mereka akan saling mengganggu dan akan membuat berbagai kekacauan. Dan saya akan hilang konsentrasi. Dan saya akan kehilangan pengurapan karena Tuhan tidak bisa mengurapi orang yang lagi ngamuk-ngamuk. Jadi tolong, begitu saya khotbah, bawa mereka ke belakang, dan kasih mereka pelajaran saat sekolah minggu, atau dikasih badut, atau dikasih apa, kasih obat tidur. Enggak obat tidur. Saya kasih sesuatu lah supaya mereka itu nggak mengganggu jalannya kebaktian. Persiapkan. Tapi di atas semuanya itu kita harus punya sikap hati yang baik. Kalau enggak, saudara ya, waduh, akan repot sekali, saudara. Gangguan itu selalu ada. Saya dulu di Kalimantan itu sebelum pohon-pohon ditebangin semua tahun 90-an. Di Nangapino, itu daerah-daerah sana. Waduh, setiap kali saya buka, kata, haleluya, sep. Waduh, paling sedikit 3 serangga masuk ke dalam mulut saya, saudara. Nggak tahu kenapa. Jadi satu khotbah itu saya kira-kira ya 15 serangga masuk dan kira-kira 10 yang tertelan. Satu kali ada, itu saya nggak tahu tuh, ada yang begitu gede, saudara, segede kodok kali itu, terbangnya cepat sekali, nabrak lagi, cedes gitu. Tahu-tahu kena kepala saya, cedes gitu. Saya pikir ada yang lempar saya batu. Saya begitu, saya pikir saya dilempar batu. Saya langsung, siapa yang lempar batu? Sini maju. Saya udah lagi khotbah nantang orang berkelahi, saudara. Waduh, nggak taunya serangga gede banget. Ya, siapkan hati saudara untuk segala gangguan, saudara. Supaya saudara punya sikap yang baik terhadap keadaan. Kalau ada gangguan itu, saudara bisa mengatasinya dengan baik, dengan sikap yang dewasa, itu akan sangat menolong, saudara. Ya, saya ini orangnya terlalu panas, saudara. Aduh, suka berkelahi gitu ya. Saya pernah di Pakistan, saya lagi khotbah, bener aja tuh, ada anak kecil umur 10 tahun, loncat-loncat, salto sama teman-temannya di depan. Saya bilang, tolong Asyir. Asyirnya nggak tahu kenapa nggak berani sama ini anak, minta ampun deh. Akhirnya saya berhenti khotbah. Saya bilang, saya tidak akan lanjutkan khotbah sebelum orang tua dari anak ini membawa anak ini ke belakang. Nggak ada yang maju. Saya diem, oke. Saya sudah bilang saya tidak akan melanjutkan khotbah sebelum anak ini diamankan. Nggak ada yang maju, saya tetap dia, ini udah ada ribuan orang, saudara. Jadi udah nggak enak sekali suasana, tegang, dan saya udah marah, saudara. Saya kalau udah marah, orangnya jadi nggak peduli, saudara. Nggak peduli keadaan, waduh, saya nggak peduli sama sekali. Saya ini parah betul, saudara. Saya habis itu karena nggak ada yang maju, saya mulai marahin semua orang tua. Orang tua tahu nggak, kamu tuh harus ngajar anak kamu, mendisiplin anak kamu. Wah, saya panjang lebar ngomong gitu. Akhirnya, saudara, dari belakang, tapi bukan dari sana, dari belakang ada orang maju, ada orang turun ke situ ngambil tuh anak untuk pergi. Saya lihat, nggak taunya dia tadinya duduk di atas panggung, di tengah-tengah. Nggak taunya dia pendeta yang ngundang saya, saudara. Itu pendetanya. Itu anak bandel, itu anaknya dia. Waduh. Ya, cukup saya katakan bahwa saya tidak kembali kepada kota itu sampai hari ini. Wah, saudara, pokoknya kalau saudara khotbah itu ya siapkan hati, segala sesuatu bisa terjadi, saudara. Sikap hati yang baik terhadap semua kemungkinan keadaan. Tenang, rileks secara fisik, terutama leher ini, harus belajar rileks di leher sini. Dan pita suara kita ini rileks, gitu, saudara. Supaya bisa
mempunyai range yang lebar, baik dari segi volume atau pitch, tinggi rendahnya nada dan semuanya. Itu semua dari rileksnya pita suara saudara. Ya. Nah, ini faktor yang sangat amat penting. Kesungguhan pengkhotbah. Kesungguhan pengkhotbah. Earnestness of the preacher. Saudara itu akan, ini yang menurut saya faktor yang paling penting di dalam orang dengerin khotbah saudara. Seberapa dia percaya Anda ini sungguh-sungguh nggak sih? Do you mean it? Apakah isi khotbah ini saudara sekedar omong atau sungguh-sungguh masalah besar buat kehidupan saudara itu? Nah, lihat Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara punya nggak tuh belas kasihannya Tuhan Yesus kepada yang saudara khotbahin? Yudas 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Orang merampas itu kayak gimana sih? Orang merampas itu gimana? Permisi, bolehkah saya merampas Om? Kan nggak bisa lah. Merampas itu dengan sungguh-sungguh dengan segenap emosi dan tenaga, saudara. Khotbah itu harus begitu, saudara. Anda sedang merampas mereka dari kebodohan, merampas mereka dari tipuan iblis, merampas mereka daripada hidup yang sia-sia. Kesungguhan pengkhotbah ini kalau istilah saya adalah ngototisme. Jadi pengkhotbah itu yang ngotot, saudara. Ngotot, sungguh-sungguh. Bukan dibuat-buat, tapi karena sungguh-sungguh saudara punya kepedulian kepada mereka. Beberapa alat yang saudara harus pakai untuk melakukan ini semua dengan baik. Ya. Patos, ini dibangun. Alat saudara ada beberapa. Nomor satu tentunya suara. Suara ini adalah alat saudara. Kalau saudara nggak punya suara, ya nggak bisa khotbah. Dalam suara ini ada 6 faktor yang penting. Pertama itu pernafasan. Pernafasan itu, saya dulu pemain trompet soalnya, jadi saya berlatih pernapasan, karena niup trompet itu berat, saudara. Bicara juga berat, tapi niup trompet lebih berat, saudara. Jadi saya belajar bagaimana mengatur pernapasan. Di dalam menyanyi, orang itu biasanya nggak bisa nyanyi itu dengan tidak fales itu ya. Kenapa, saudara? Faktor pertama adalah pernapasan. Kenapa orang fales? Karena napasnya kurang mendukung nadanya. Jadi ibaratkan selang air gitu ya. Saudara kan bisa mengatur semprotannya ini dengan seberapa saudara pencet itu selang itu. Kalau saudara buka, dia ngalir biasa. Kalau saudara pencet, dia ngalirnya lebih kencang. Nah, saudara, ini pita suara itu modelnya begini. Jadi pita suara ini bisa diatur, makin dipencet makin tinggi, makin dilepas makin rendah. Tetapi kalau airnya ini kerannya nggak dibuka dengan besar, airnya cuma sedikit kucuk itu, lu mau pencet mau apa ini nggak ada gunanya, nggak ada perubahannya. Kerannya ini harus dibuka yang lebar-lebar sehingga air yang mengalir itu banyak, sehingga saudara bisa kontrol di sini. Itu rahasia orang menyanyi itu di situ, pernapasan. Jadi volume napas itu harus cukup banyak untuk mendukung apa yang keluar. Bukan berarti kalau volumenya gede selalu kenceng. Enggak, ini bisa diatur. Namanya kita punya tenggorokan ini bisa ngatur. Pelan, keras. Tapi modalnya harus gede. Nah, modalnya ini dari mana? Dari ada 3 macam pernapasan. Pernapasan yang paling umum itu namanya pernapasan dada. Pernapasan dada tuh gini. Nah, ini saya stop share dulu biar jelas ya. Pernapasan dada itu begini, saudara. Jadi dadanya ini naik waktu ngambil napas. Jadi diafragma kita itu begini, saudara. Ya, yang diangkat itu dada. Nah, saudara, ini nggak ada ototnya, nggak ada tenaganya.
Tapi pernapasan yang kedua adalah pernapasan diafragma, di mana rongga dada kita ini mengembang. Begini sih sebetulnya. Jadi begini sekarang. Sebenarnya kalau pegang sini, jadi ini nggak naik, tapi ini melebar. Pernapasan yang ketiga itu pernapasan perut. Pernapasan perut itu diafragma kita ini kan bentuknya begini. Dia turun begini. Set. Ya, kalau pernapasan dada dia begini. Tapi kalau pernapasan perut dia begini. Bisa dikombinasi perut dan diafragma. Ini paling powerful, saudara, paling banyak tenaganya. Karena apa? Ini nih otot, diafragma ini otot. Dia normalnya begini bentuknya. Begitu dia ditekan begini, waktu dia kembali, ini ada tenaganya, saudara. Ada ototnya. Nah, pernapasan perut ini harus dilatih. Pernapasan diafragma. Maka saudara akan cukup napasnya untuk mendukung segala permainan yang saudara lakukan melalui tenggorokan saudara, nada tinggi rendah, keras pelan, dan sebagainya. Jadi itu sangat penting saudara untuk latih pernapasan. Kemudian yang ketiga ini, fonetik, resonansi, dan artikulasi adalah bagaimana kita membentuk kata-kata. Fonetik itu bagaimana nada, timbre, warna suara, dan saudara kalau dengar orang yang di TV itu kalau ngomong kok bisa enak gitu ya, bisa dalam, bisa ada resonasinya, bisa ada lantunannya, kemudian jelas, tidak mumbling, tapi artikulasinya jelas. Itu perlu dilatih. Bagaimana caranya? Paling gampang, saudara bicara, dengarkan, rekam, dengarkan kembali. Bicara, rekam, dengarkan kembali. Rubah, rekam, dengarkan kembali. Itu cara yang paling baik. Sampai saudara sendiri merasa, ya ini suaranya enak didengar, lantunannya baik, warna suaranya baik, gemanya baik, dan artikulasinya jelas. Gitu. Kelima itu pacu. Cepat lambat. Bahkan kadang-kadang kita berhenti. Supaya orang itu bisa merefleksikan apa yang kita bicarakan. Ya kalau mau berhenti itu, saudara baru mau ngomong sesuatu yang sangat profound, sangat wow gitu ya. Sangat wow sehingga memberi kesempatan orang untuk refleksi. Kalau Anda cuma ngomong tetapi jangan panjang lama-lama, apanya nggak ada yang direfleksikan ya. Pacu. Gimana kita? Ada orang yang nggak punya perbedaan dalam pacung. Kalau ngomong cepet, nggak pernah ada perubahan. Susah didengar, saudara. Kayak orang lelang. Itu ada orang lambat, tapi nggak pernah tambah cepat. Jadinya boringnya, membosankannya luar biasa. Pacu itu, saudara kadang-kadang bisa bicara dengan cepat, kemudian berhenti, diperlambat untuk membuat suatu tekanan. Nah, itu pacu, saudara. Variasi, jangan monoton. Orang bosan banget dengar orang ngomong, bosannya luar biasa, saudara. Harus ada suatu variasi. Nah, ini bagaimana kita menggunakan suara kita dengan pernafasan, dengan fonetik, dengan resonansi, artikulasi, pacu, dan variasi. Ini alat saudara pertama. Alat yang kedua adalah tubuh saudara. Tahukah saudara bahwa 70-90% dari komunikasi itu nonverbal? Artinya tanpa kata-kata. Saudara tahu nggak bahwa wajah saudara ini bisa khotbah, saudara. Minggu lalu waktu saudara memberikan khotbah saudara, saya nggak usah ngomong satu patah kata pun. Kalau saya cuma begini, sudah. Atau nggak perlu khotbah. Nggak perlu khotbah. Atau sudah saya
Itu juga nggak perlu khotbah. 1000 kata ada di situ. Saudara, benar sih, 70-90% itu sebenarnya kok nonverbal. Nah, bagaimana kita memperbaiki komunikasi nonverbal kita? Nomor satu, penampilan, saudara. Jadi waktu saudara maju ke depan untuk khotbah, saudara tahu nggak, 70% dari kesan daripada jemaat terhadap saudara sudah terbentuk dalam 30 detik pertama. 30 detik pertama itu penting. Jadi kalau saudara maju dengan nyeret kaki, kayak orang bingung, lihat kiri kanan, atas bawah, itu semuanya, saudara udah kehilangan perhatian mereka semuanya tuh sebelum saudara mulai. 30 detik pertama itu penting. Saudara kalau khotbah baru maju, shalom, ya hilang lah. Makanya saya katakan deklarasi itu kan penting. Begitu maju, jebret gitu loh saudara. Jadi menangkap perhatian orang. Mereka sudah menilai saudara sejak saudara maju. Menurut salah satu ahli, orang itu kalau ketemu orang, nomor satu yang dilihat apa? Rambutnya. Nah, saya nggak ada masalah, saudara. Karena nggak ada rambut, saudara. Tapi kalau yang masih punya rambut, kalau lu nggak sisirin, nggak rapiin dengan benar, aut-autan, bukan aut-autan yang sengaja karena style ya, aut-autan yang nggak sengaja karena bangun tidur, sini gepeng, di sebelah sini, di sebelah sini begini, sebelah sini gepeng. Wah, saudara sudah kehilangan respect daripada orang yang saudara ketemui. Lucu ya, orang pertama lihat tuh kepala, kedua kaki. Sepatu itu harus bersih, saudara. Bukan heboh, tapi bersih. Sepatu itu bersih. Kalau sepatu kulit ya disemir dan disikat, bersih, nggak cemot-cemot, saudara. Kalau wanita ya, saya sih senang sepatu yang tertutup supaya rapi dan bersih. Tapi kalau saudara pakai sepatu yang terbuka, pastikan bahwa jari-jarimu itu pantas untuk dilihat. Jangan mencong-mencong, kemudian kukunya modelnya seperti habis perang gerilya dan sebagainya. Yang benar lah gitu. Sepatu bersih. Pakaian konservatif, rapi dan bersih. Konservatif maksud saya itu bukannya gimana? Jangan menarik perhatian kepada pakaian saudara. Tapi pakaian saudara juga jangan menjadi perhatian karena jelek, atau warnanya nggak bagus, atau aneh. Itu jangan. Jadi pokoknya kesannya nice, tapi nggak membawa perhatian terlalu banyak terhadap pakaian dan sebagainya begitu. Kalau saudara wanita ya jangan pakai daster yang jelek luar biasa, bikin orang sakit mata. Tapi ya jangan yang terlalu aneh-aneh, yang biasa saja, yang feminin dengan baik, rapi, anggun gitu ya, konservatif, rapi dan bersih. Sepatu juga nggak usah pakai yang membuat perhatian. Keren amat itu ya, wah itu Preacher and Sneakers tuh, Yeezy tuh, Adidas Yeezy yang harganya 15 juta. Ya udah, orang nggak dengerin khotbahmu, cuman mengagumi sepatumu. Nggak usah lah. Nggak usah yang biasa apa sih, dengerin aja orangnya gitu. Postur sangat penting. Cara duduk, cara berjalan, cara berdiri, jangan kaku, tapi juga jangan goyang-goyang yang aneh. Cara duduk gitu ya, berjalan yang baik, saudara. Kalau saudara duduk ya, duduk yang rapi gitu. Duduk yang rapi begini, saudara. Jangan begini. Jangan begini gitu, apalagi kalau wanita, jangan saudara ya. Kalau wanita ya duduk yang manis begini itu lebih sopan. Dan cara berdiri jangan miring, jangan bungkuk, jangan aneh-aneh, berdiri yang tegap, yang rapi gitu loh. Kalau jalan juga itu ada tujuannya dan lurus, jangan mencong. Cara berdiri yang betul, jangan ngelendet gini ya, kayak orang males gitu ya. Atau kalau khotbah ya pegangan mimbar boleh, tapi jangan begitu loh, saudara. Jangan aneh-aneh lah begitu lah. Berdiri yang tegak, berdiri yang baik, berdiri yang lurus, duduk yang baik, jalan yang baik gitu ya.
yaitu beberapa hal. Jauhi kebiasaan-kebiasaan tertentu. Naik-naikin celana, garuk-garuk. Apalagi ada beberapa tempat yang nggak usah digaruk, saudara, apapun yang terjadi. Oke. Tangan masuk kantong, di belakang punggung, bersandar di mimbar. Saudara boleh pakai itu untuk sesuatu poin yang tertentu. Garuk-garuk misalnya. Garuk-garuk. Waktu Yesus mengatakan demikian, semua orang bingung, saudara. Misalnya begitu, oke lah. Tapi itu sengaja dan secara intensional. Jangan tiap kali ngomong nggak ada apa-apa, garuk-garuk. Kan orang mikir, itu udah shampoo atau belum, dan sebagainya kan. So, tubuh ini ya, suara alatmu yang pertama, tubuh ini alatmu yang kedua. 70-90% komunikasi nonverbal. Jadi kalau saudara gunakan tubuh dengan efektif, akan membantu penyampaian saudara. Contohnya ini tatap mata. Tatap mata ini penting sekali. Ya, tatap mata itu eye contact, saudara. Very important. Nah, eye contact ini, saudara, semua jemaat kalau ditatap matanya, dia akan perhatian, saudara. Dan saudara harus menatap mata semuanya orang. Jangan satu aja dipelototin, kan dia ngeri, dia takut sekali. Apalagi kalau saudara cowok yang ditatap, yang cewek yang cantik satu aja, waduh, nanti saudara tahu jadi perkara sama pacarnya loh, saudara. Ya, tatap mata dengan baik. Jangan, kalau khotbah jangan ngeliatin ke bawah terus, ya saudara-saudara, Tuhan Yesus. Jangan juga tatap ke langit terus gitu ya. Atau yang paling parah ngelihat ke jendela terus. Jadi dulu saya waktu SMA dimarahin guru tuh gara-gara tiap kali ngeliatin keluar terus gitu kayaknya. Karena udah bosen banget di sekolah, udah mau keluar gitu. Nah kalau saudara lagi khotbah ngeliatin jendela terus begitu, lu mau di sini apa enggak sih gitu loh. Jadi tatap mata tuh penting ya saudara. Bahasa tubuh, tangan, lengan, kepala, pundak, mata, pundak. Ya. Ini bisa dipakai. Tangan, lengan, muka ini, alis, dan sebagainya. Ini penting. Tapi cocokkan dengan acara, suasana, jumlah jemaat, isi khotbah. Jadi kalau saudara acaranya di rumah 10 orang, khotbahnya jangan aneh, saudara. Ya, jadi disesuaikan dengan suasananya syahdu di rumah yang nggak usah bagaimana saudara, ya aneh gitu ya. Atau pemakaman. Nah, kalau pemakaman ya masa wah, jangan aneh-aneh saudara. Jadi disesuaikan. Kalau orangnya 10 suaranya ya biasa-biasa. Kalau orangnya banyak ya saudara harus teriak. Nggak bisa saudara khotbah 10.000 orang ngomongnya saudara, nggak bisa lah. Saudara kalau 10.000 orangnya harus teriak. Itu memang harus begitu. Usahakan untuk tampil alami dan natural. Tidak dipaksakan atau jadi aneh. Ya, alami, natural. Telunjuk, ya, tinju, telapak tangan terbuka, telapak tangan tertutup, ini sangat berguna. Ini salah satu yang paling berguna buat khotbah, saudara. Saudara, begitu saudara begini, saudara jadi orang perhatian. Yang pertama, nah itu kan langsung orang perhatian, saudara. Kita harus membenci dosa. Nah, ini harus gini, tapi ini juga harus ikut nih alisnya ya nggak? Kalau aneh gitu kan. Jadi ini semua harus koordinasi. Tapi telunjuk, tinju, mari kita menerima, mari kita menghampiri, mari kita menerima berkat. Ini saudara. Ya. Jauhkan diri kita dari dosa, jauhkan kita dari segala kedagingan. Ini paling berguna. Telunjuk, tinju, tangan terbuka, tangan tertutup, gitu ya. Nah, saudara, Charles Finney, seorang pengkhotbah yang banyak mengadakan KKR yang membuat ribuan orang bertobat di Amerika zaman dulu, 100 tahun yang lalu. Didatangi wartawan dari New York.
Bolehkah kami mencetak khotbah saudara? Khotbah Anda. Charles Finney cuma jawab gini, ya silahkan aja. Anda bisa mencetak khotbah saya, tapi you nggak akan pernah bisa mencetak apinya. Khotbahnya bisa dicetak, apinya nggak bisa. Nah itu pathos. Apinya itu, saudara. Isi khotbahnya bisa diketik, tapi pathosnya hanya bisa disampaikan secara pribadi ketika saudara berada di mimbar itu. Jadi selamat saudara menyampaikan firman Tuhan yang hidup dan bisa dan sanggup mengubah manusia yang mendengarnya. Amin. Tuhan memberkati sampai lain kali. Sampai minggu depan.